Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Robi Sonehe Laia. Saya mahasiswa Universitas Isa Unggul, tepatnya di kampus utama di Kebun Jeruk. Saya Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan Public Relation. Pada video kali ini saya membahas tentang berbagai ancaman-ancaman atau konflik yang terjadi pada bangsa kita di Indonesia. Konsep ancaman yang saya bahas di sini adalah disintegrasi nasional dan upaya mengatasinya. Sebelum melakukan pembahasan lebih dalam untuk kajian disintegrasi nasional, terlebih dahulu harus tahu apa itu disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional merupakan suatu keadaan yang tidak bersatu padu dalam menghilangkan keutuhan, persatuan, dan menyebabkan perpecahan. Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan sebagai negara kepulauan, baik dilihat dari segi seperti agama, ras, adat, dan istiadat, dan juga kondisi faktual ini pada sisi lain merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap wajib dipelihara. Keanekaragaman itu juga memiliki potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu persatuan, keutuhan, dan kesatuan bangsa. Contohnya, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sebab ketidakpuasan serta perbedaan kepentingan yang bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Potensi tersebut sangatlah besar. Hal itu bisa kita lihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi, dan jika tidak diberi solusi pemahamannya bisa berdampak pada meningkatnya konflik. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa atau disintegrasi nasional. Disintegrasi dalam masyarakat di Indonesia dapat ditandai dari beberapa gejala yang bisa kita lihat, diantaranya seperti tidak memiliki persamaan pandangan atau persepsi dari anggota masyarakat tentang tujuan semula dijadikan pedoman oleh setiap anggota. Yang kedua, perilaku setiap warga masyarakat lebih cenderung melawan atau melanggar nilai dan norma yang sudah disepakati bersama atau hasil dari mufakat bersama. Yang ketiga, seringkali terjadi pertentangan antara norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baik serta maksimal sebagaimana mestinya. Yang kelima, tidak adanya komitmen serta konsistensi bersama pada pelaksanaan sanksi untuk mereka yang melanggar norma yang ada di masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, sering terjadi proses sosial di masyarakat yang sifatnya disosiatif, contohnya persaingan tidak sehat, saling hasut, saling fitnah, pertentangan antar individu atau kelompok, dan seterusnya. Berbagai ancaman seperti itu atau berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia, bagaimana halnya NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragamannya dan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan yang harus bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara. Di era global dan usia dewasa demokrasi saat ini, masih banyak contoh disintegrasi nasional. Keadaan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, dan yang paling sering terjadi adalah karena perubahan sosial, dan ada pula yang disebabkan karena perubahan lembaga sosial karena tuntutan untuk hidup berkembang seiring perkembangan waktu. Berikut diantaranya seperti tindakan pertikaian antar kelompok beragama yang dipicu karena adanya sikap intoleransi dalam kehidupan sosial. Kemudian terjadinya kerusuhan dan perusakan karena ada perkataan yang bernada rasial oleh seorang guru terhadap muridnya di Wamena, Papua.
Kemudian konflik antar agama di suatu daerah yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ada konflik antar suku Lampung dengan Bali di Kabupaten Mesuji yang menyebabkan kematian. Kemudian yang paling kita ingat dan yang paling bersejarah adalah konflik tragedi di tahun 1998 yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Kemudian yang sering terjadi sekarang ini, yang seperti yang kita lihat, terjadinya demonstrasi para buruh yang menuntut kenaikan gaji kepada pemerintah. Kemudian terjadinya demonstrasi nasional karena ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintahan. Dulu yang paling viral bisa kita lihat di terjadinya aksi 212 di Monas karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur pada saat itu, Gubernur DKI, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau lebih sering kita panggil atau kita sebut yaitu Bapak Ahok. Jadi, menurut saya, cara mengatasi disintegrasi nasional adalah yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus atau sering kita sebut dengan kesepakatan atas mufakat bersama. Kemudian, membangun kelembagaan pranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Yang kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Baik kita tinjau dari masalah yang dimulai dari terjadinya kerusuhan dan perusakan karena ada perkataan yang bernada rasial oleh seorang guru terhadap muridnya di Wamena, Papua, itu sangat merugikan bagi masyarakat di sana sehingga memicu kerusuhan dan terjadi kerugian bagi kelompok ataupun keluarga yang ada di sekitar Wamena, Papua. Kemudian tindakan pertikaian antar kelompok yang beragama yang dipicu karena adanya sikap intoleransi dalam kehidupan sosial seperti berjalan dengan kemauannya sendiri tanpa melihat dari segi sisi lain, menghormati satu sama lain. Begitu juga dengan konflik antar agama di suatu daerah yang disebabkan karena diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti tidak adanya sikap saling menghormati agama satu sama lain, membantu satu sama lain, dan menjalankan ibadah dengan menghargai waktu sesuai dengan agama sesamanya. Begitu juga dengan terjadinya demonstrasi nasional karena ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintahan. Seperti sekarang ini yang sedang viral yaitu penetapan atau pengesahan undang-undang Omnibus Law yang mengatakan di sana bahwa akan memperkecil hak-hak daripada hak buruh kita di Indonesia. Maka dari itu adanya tindakan demonstrasi yang dimulai dengan tindakan demonstrasi namun diikuti dengan sikap anarkis yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu untuk menunggangi untuk bersikap anarkis pada saat demo kemarin. Namun dilanjutkan lagi pada tanggal 20 Oktober 2020 di sana ada demonstrasi kembali. Namun demonstrasinya berjalan dengan damai karena menyatakan sikap dengan tegas dan di sana ada pihak keamanan TNI Polri yang menjaga para demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya bahwa tidak menerimanya daripada pengesahan Omnibus Law. Kemudian yang paling sering terjadi dan bahkan tiap tahun yaitu
demonstrasi para buruh yang menuntut kenaikan gaji kepada pemerintah. Sering sekali kita lihat demonstrasi yang menimbulkan keresahan dan menimbulkan sedikit kekacauan di dalam bangsa Indonesia, yaitu setiap peringatan Hari Buruh Nasional, tepatnya 1 Mei, setiap tanggal 1 Mei diperingati. Di situ para buruh melakukan demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji kepada pemerintah untuk menentukan standar daripada upah minimum karyawan supaya dinaikkan dengan jenjang yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan para buruh kita. Jadi yang diperlukan saat ini biar tidak terjadinya disintegrasi nasional, kita harus lebih belajar apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional maksudnya di sini adalah persatuan dan kesatuan antar kita masyarakat untuk membangun negeri kita ini, negeri yang penuh dengan keanekaragaman, dengan berbagai pulau dan adat istiadat yang begitu luar biasa, dan budaya yang begitu banyak yang bisa kita perkenalkan kepada dunia luar, supaya kita jaga, kita lakukan pembinaan, supaya kepemimpinan yang arif dan efektif tercipta untuk memimpin bangsa ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya minta maaf bila ada tutur kata, bila ada kalimat yang tidak menyenangkan hati para pendengar pada video kali ini. Saya Robi Sonehelaia mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain kali.